di Jalan Cempedak. Di Jalan Cempedak RT 1 RW 3, mohon bantuannya. Terima kasih. Dalam rekaman video warga, kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Raya Inerbang, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabel tiang listrik yang berada di lokasi juga turut terbakar. Petugas mengerahkan 11 unit damkar untuk melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan yang lain. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadi korsleting listrik. Kalau perambatan alhamdulillah karena ini bangunan permanen, jadi merambat ke kanan tidak ada, ke kirinya itu gang. Jadi alhamdulillah hanya rumah ini saja. Terus kendalanya juga jalan cukup sempit ya, dan di jalan raya tengahnya juga padat sekali, dan rumah ini ada di dalam lingkupan gang. Dugaan sementara apinya? Dugaan sementara kemungkinan besar diduga di korsleting listrik. Iya, tapi awal api muncul dari lantai 2, Pak? Iya, kemungkinan dari lantai 2 karena warga melihat api sudah membumbung di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Asikin, pelaku pembakaran rumah dan mobil milik mantan istrinya, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas Satreskrim Polres Majalengka. Asikin menyerahkan diri ke polisi setelah pihak keluarga menghubungi mantan kepala desa yang kemudian melaporkan ke Satuan Intelkam Polres Majalengka. Petugas juga menyita sebuah minibus yang digunakan pelaku saat membakar rumah serta mobil milik mantan istrinya. Sebelum menyerahkan diri, tersangka komunikasi meminta petunjuk sama orang tuanya apa yang harus dilakukan. Nah, ya lebih baik menyerahkan diri saja. Akhirnya kemudian kenal dengan Pak Pu komunikasi sama Kasat Intel ya. Akhirnya komunikasi lah Pak Pu dengan Kasat Intel, kemudian diserahkan ke Polres Majalengka. Artinya inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, dan pelaku memang sudah salah. Sebelumnya Asikin alias Bonang, warga Majalengka, Jawa Barat tega membakar mobil mantan istrinya karena cekcok rumah tangga. Setelah membakar mobil, pelaku juga membakar rumah mantan istrinya di Desa Kubung, Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, diduga hilang kendali saat melaju kencang. Mobil sport Porsche meluncur hingga menabrak warung dan dinding kantor Samapta Polrestabes Medan. Polisi telah melakukan tes urin kepada pengemudi. Video amatir merekam pasca insiden tabrakan antara mobil sport Porsche dengan satu unit minibus di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Sebelum kecelakaan, mobil Porsche yang dikemudikan perempuan berinisial ES, 40 tahun, datang dari arah Jalan Putri Hijau menuju Jalan Merak Jingga, melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Mobil sport ini pun keluar jalur dan menabrak satu unit minibus yang sedang parkir di pinggir jalan hingga akhirnya mobil terpental dan menabrak warung serta dinding kantor polisi. Mobil itu lewat dari sana. Dari arah mana, Bang? Jalan mana? Dari arah Bukit. Pukul 5:30 pagi. Kemudian ada nabrak Avanza yang lagi parkir. Habis itu mobil naik ke trotoar, terbang. Meski kerusakan kedua mobil dan warung sangat parah, namun dilaporkan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Polisi masih menunggu hasil tes urin pengemudi ES. Saat ini pengemudi Porsche dan seorang penumpang yang juga perempuan masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, berdalih memberikan edukasi seksual, seorang ayah di Serang, Banten memperkosa anaknya yang berusia 17 tahun. Aksi pelaku yang terjadi lebih dari satu kali ini membuat korban trauma. Pelaku berinisial FS ini tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 17 tahun. Perbuatan bejat pelaku ini bahkan dilakukan lebih dari satu kali.
FS pertama kali berbuat asusila pada Desember 2023 lalu. Ia memaksa anaknya untuk menonton video porno dengan dalih edukasi seks. Tak tahan dengan perlakuan ayahnya, korban pun menceritakan hal ini ke pamannya yang kemudian melapor ke polisi. Saat itu dilakukan di kamar dengan cara merayu, mengajak menonton video Zoom sambil memberikan edukasi seksual, selanjutnya distruktur. Pelaku dijerat dengan pasal 76D Jungto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun ditambah sepertiga. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara dua pemuda di kota Surabaya diringkus polisi karena memperkosa seorang siswi SMP. Sebelum diperkosa, korban diajak pesta minuman keras hingga mabuk. Dua pemuda pelaku pemerkosaan berinisial AA 19 tahun dan ADS 18 tahun ini diringkus polisi karena memperkosa seorang gadis berusia 14 tahun. Perbuatan asusila itu dilakukan di sebuah rumah indekos di kawasan Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya. Sebelum diperkosa, korban dicekoki dengan minuman keras hingga mabuk. Orang tua korban yang mengetahui kejadian yang menimpa anaknya pun segera melapor ke Polrestabes Surabaya. Udah main sekali di tempat, disetubuhi korban. Kembali dari beli minuman, mereka minum bareng-bareng lagi. Pada waktu setelah minum, kedua kali si ADS menyetubuhi kembali korban. Kedua tersangka yang berstatus pengangguran dan seorang pelajar SMA ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat dengan pasal 81 Junto pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sebelumnya evakuasi korban banjir Luwu di Desa Kalili juga berlangsung dramatis, di mana tim gabungan dan korban banjir harus berjuang melawan derasnya arus sungai agar bisa sampai ke tempat yang lebih aman. 8 korban banjir di Desa Kalili, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan metode Flying Fox. Tim SAR gabungan berupaya menahan derasnya arus sungai demi menyelamatkan warga terdampak banjir yang terdiri dari anak-anak dan orang lanjut usia ini. Evakuasi dengan Flying Fox dilakukan untuk mempercepat proses penyelamatan korban. Ketahui bahwa satu tim juga melakukan evakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan 1 masih dalam pencarian. Banjir Luwu juga menyebabkan warga Desa Timbusan harus mengungsi. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, bahkan menyeberangi sungai berarus deras hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Banjir Luwu hingga kini masih belum surut. BNPB mencatat 54 desa di 12 kecamatan terdampak banjir hingga longsor. Setidaknya 3.400 lebih warga terdampak mengungsi ke posko pengungsian dan membutuhkan bantuan logistik. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini soal banjir bandang Luwu, kita bergabung dengan rekan Nasruddin Rubak yang berada di Latimojong. Assalamualaikum, selamat siang Nasruddin. Bagaimana situasi? Iya, Nasruddin, bagaimana situasi terkini pasca banjir yang terjadi di wilayah Luwu dan sekitarnya? Ya, memang bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di khususnya wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menyisakan duka mendalam bagi sejumlah warga. Selain menimbulkan sedikitnya 13 korban jiwa berdasarkan data dari Posko Induk, bencana banjir bandang ini juga menghanyutkan puluhan rumah warga.
Dan saat ini tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga baik melalui jalur udara maupun jalur darat. Dan memang proses evakuasi sangat sulit karena medan yang harus diakses cukup berat. Pemerintah Kabupaten Lu, Provinsi, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia terus berupaya yang ada di Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan ini dipastikan mendapat pasokan logistik yang memadai. Dan saat ini berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lu, masih ada belasan rumah warga yang ada di Kecamatan Latimojong yang sama sekali belum bisa terakses, termasuk yang berada di wilayah satu kecamatan di wilayah Kecamatan Suli Barat. Ada setidaknya 300 rumah warga yang ada di sana. Maksud kami 300 jiwa yang ada di sana berdasarkan informasi yang kami terima kemarin dari camat setempat yang sama sekali saat ini belum mendapatkan bantuan. Namun hari ini bantuan dipastikan akan diupayakan untuk disalurkan ke sana baik melalui teman-teman dari berbagai komunitas dan juga tim relawan yang ada di Kabupaten Lu yang kini telah mendirikan beberapa posko untuk memastikan logistik atau kebutuhan masyarakat yang menjadi korban ini terpenuhi. Gede. Terkait dengan proses evakuasi seperti apa? Daerah mana lagi yang membutuhkan evakuasi dan bagaimana prosesnya? Untuk evakuasi, pemerintah setempat akan memaksimalkan upaya evakuasi dari wilayah Kecamatan Latimojong karena memang di sana ada sekitar 3.000 warga, namun upaya evakuasi yang dilakukan melalui jalur udara sudah berhasil mengevakuasi 500 warga yang terjebak. Namun proses evakuasi ini mengutamakan anak-anak dan lansia. Dan saat ini beberapa korban kini telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Batara Guru Belopa. Gede. Di Latimojong ini apakah ada titik paling parah akibat banjir longsor di sana? Ya, secara umum memang Kecamatan Latimojong ini banjir memang ada beberapa titik yang sangat terparah. Dan untuk akses ke sana masih sangat sulit sehingga masih dilakukan asesmen di lapangan. Saat ini tim belum mampu menjangkau desa-desa terjauh, namun dipastikan bahwa akses jalan menuju ke Kecamatan Latimojong belum bisa dilalui karena selain badan jalan yang tertimbun longsor di beberapa titik, terdapat ada beberapa jembatan yang saat ini sama sekali bisa dilalui karena sudah terbawa oleh arus sungai. Artinya hingga saat ini masih ada warga yang terisolir ya? Iya benar, hingga saat ini memang masih banyak warga di sana dan kemarin yang dievakuasi itu menggunakan jalur udara memang diutamakan bagi anak-anak dan lansia. Namun beberapa warga yang kini terisolir selama 1 pekan ini berupaya untuk keluar dari desa karena kebutuhan logistik mereka sudah menipis sehingga mereka menempuh jalur darat melewati longsoran dan juga jembatan sungai maksud kami yang kini ukurannya sudah meluas. Meski bertarung nyawa namun tidak ada pilihan lain bagi warga karena memang mereka sangat membutuhkan kebutuhan baik kesehatan maupun logistik. Iya, namun terkait dengan pendistribusian bantuan logistik, Nasruddin, apakah ada yang dilakukan baik melalui jalur darat maupun jalur udara, Nasruddin? Ya, selain pendistribusi logistik ini, selain menggunakan jalur udara, memang ada upaya untuk mendistribusikan logistik melalui jalur darat, namun kondisi jalur darat memang ada beberapa titik longsoran ke sana sehingga wilayah-wilayah yang terjangkau oleh logistik ini masih di sekitar wilayah desa atau desa-desa terdekat. Namun warga yang lokasinya cukup jauh memang sangat sulit untuk diakses dan namun demikian pemerintah setempat, TNI Polri dan beberapa relawan kini mulai membangun posko di wilayah kecamatan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi.
Baik. Semoga banjirnya juga cepat surut dan warga yang terisolir bisa terevakuasi dengan baik begitu ya. Dan Mereka juga bantuan dapat terutama juga bisa didistribusikan dengan baik dan merata, terutama bagi warga-warga yang sampai saat ini masih terisolir. Baik, terima kasih Nasruddin Rubak atas laporan Anda langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diguyur hujan deras selama 4 jam, ini Zila, tebing setinggi 20 meter di bantaran sungai Dusun Mada, Desa Lembang, Mesakada, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan longsor. 1 rumah warga rusak dan jembatan penghubung 2 dusun putus. Tebing setinggi 20 meter di bantaran sungai Dusun Mada, Desa Lembang, Mesakada, Lembang, Pinrang, Sulawesi Selatan, longsor pada Rabu sore. Longsor terjadi usai hujan deras selama 4 jam mengguyur kawasan ini. 1 rumah warga tertimbun material longsor. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Selain menimbun rumah, longsor juga membuat satu-satunya jembatan penghubung antara 2 dusun putus. Kita sempat terik pagi-pagi, jadi hujannya sekitar jam 2. Nah, selama hujan tidak pernah berhenti, memang hujan luar biasa Pak, deras. Ini yang parah? Iya, ini yang paling parah. Ada satu di Londe Pak, ini di Sumada, ke Salu. Warga pun bergotong royong membersihkan material longsor yang menimbun rumah. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki kerusakan pasca longsor. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa bagi umat Katolik. Misa hari ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. 40 hari setelah Hari Raya Paskah, umat Kristiani memperingati Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Di Gereja Katedral Jakarta, misa dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Misa di Gereja Katedral Jakarta tahun ini mengusung tema meningkatkan solidaritas dan subsidiaritas untuk kesejahteraan bersama. Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih dalam kalender liturgi Katolik menutup masa Paskah, di mana kebangkitan Isa Al-Masih diakhiri dengan kenaikannya ke surga. Dan untuk mengetahui jalannya misa lebih lanjut, kita bergabung dengan rekan Elsie Casey di Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang Elsie, bagaimana jalannya misa hingga siang hari ini di sana? Ya, Gede, Zila, dan juga pemirsa, 40 hari pasca Hari Raya Paskah, hari ini umat Kristiani merayakan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ke surga. Dan di tempat saya berada saat ini sedang dilakukan persiapan atau juga perarakan sudah dimulai untuk misa pada pukul 12 siang yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus SJ. Adapun misa ini merupakan misa kedua yang digelar oleh Gereja Katolik Katedral hari ini setelah sebelumnya misa pertama sudah dilakukan dan sudah selesai, yaitu misa pada pukul 6 pagi hari. Kemudian setelah misa pada pukul 12 siang ini, bagi pemirsa yang ingin mengikuti misa selanjutnya akan dilakukan misa yaitu pada pukul 6 sore atau pukul 18 nanti. Adapun memang menurut informasi yang kami dapatkan dan menurut pantauan kami juga, kami melihat sebelum dilaksanakannya misa pada pukul 10.30 tadi sudah dilakukan pengamanan oleh TNI Polri dan juga tim Gegana untuk mengecek kondisi di dalam ruang misa, memastikan bahwa nantinya misa dapat berjalan dengan aman, khusyuk, tidak ada gangguan atau tidak ada ancaman-ancaman keamanan tertentu, sehingga memastikan bahwa umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Dan memang menurut pantauan kami juga hari ini terdapat sekitar 1.200 jemaat perkiraan yang sudah hadir sejak pukul 10.30, beberapa diantaranya rela datang 1,5 jam lebih awal karena mereka ingin mendapatkan tempat di dalam. Memang kapasitas di dalam gereja katedral ini cukup terbatas, hanya ada 800 peserta atau jemaat yang hanya bisa mengikuti misa dari dalam, sementara sisanya mengikuti misa dari luar atau dari Plaza Maria. Dan tahun ini KAJ atau Keuskupan Agung Jakarta mengusung tema yaitu subsidiaritas dan juga solidaritas. Kami tentunya akan mengabarkan kembali kepada Anda, Gede dan juga Zila, seperti apa berjalannya misa pada pukul 12 ini. Gede dan Zila. Baik, terima kasih Elsie Casey atas laporan Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari libur memperingati kenaikan Yesus Kristus digunakan masyarakat untuk berlibur ke tempat
tempat wisata. Salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol yang masih menjadi tempat berlibur favorit karena aksesnya yang mudah, tempatnya yang nyaman, serta harga tiketnya yang terjangkau. Hingga pukul 9 pagi tercatat sudah ada 9.000 pengunjung yang datang untuk bermain di Pantai Ancol. Mulai dari bersantai, bermain wahana air, dan bermain di tepi pantai. Ya, baik pemirsa, sementara itu di Taman Marga Satwa Ragunan juga masih menjadi salah satu tempat wisata favorit yang didatangi warga pasca momen libur nasional memperingati kenaikan Yesus Kristus. Pantauan kami sejak pukul 7 pagi tadi di gerbang masuk Ragunan terlihat sejumlah kendaraan pengunjung sudah mengantri. Adapun pengunjung Ragunan ini didominasi oleh rombongan keluarga yang membawa anak-anak dan juga rombongan anak-anak sekolah dasar yang sedang study tour ke kebun binatang Ragunan. Dan sampai pukul 8 pagi sudah ada 2.000 lebih pengunjung yang memasuki kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, pemirsa, bagaimana suasana di sejumlah tempat wisata di ibu kota? Kita pantau bersama. Ada rekan Jen Cahyani di kawasan Ancol, Anissa Septiarani di Taman Mini Indonesia Indah, dan ada Nisa Sahib di Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat siang rekan-rekan. Kami ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, bagaimana pantauan Anda di sana di hari libur bersama ini? Hari liburnya di Pantai Ancol, dan di sini sudah banyak sekali pengunjung, terutama anak-anak yang juga didampingi oleh orang tuanya ini tadi. Dan berdasarkan data dari pihak pengelola dan yang kemungkinan yang datang akan ada puluhan hingga ratusan ribu, mengingat hari ini adalah hari pertama atau sudah memasuki libur panjang, libur nasional, dan digunakan Baik pemirsa, Jen sepertinya mengalami kendala sinyal. Kita ke Anissa Septiarani dulu di Taman Mini Indonesia Indah. Bagaimana pantauan di sana, Anissa? Ya, selamat siang Gede Zila dan juga pemirsa. Sejumlah warga, maksud saya sejumlah tempat wisata sudah ramai oleh pengunjung, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Tepat saat ini saya melaporkan, tentunya warga Jakarta dan sekitarnya berwisata pada long weekend ini, di mana libur nasional ini merupakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Di Taman Mini Indonesia ini sendiri banyak fasilitas yang bisa Anda nikmati, seperti menaiki bis angkutan, di mana bis ini nantinya akan berkeliling melewati anjungan-anjungan, serta bisa menaiki wahana gondola. Dan memang tentunya sejak pagi hari ini antusiasme pengunjung sudah mulai ramai, dan banyak pengunjung yang datang berlibur ke Taman Mini Indonesia ini seperti hiburan kesenian, wisata edukasi, tentunya yang legend yaitu Teater Keongmas serta Taman Burung. Dan juga pemirsa, dari data yang kami dapat pada hari ini sejak tadi pagi sudah ada sebanyak 11.000 pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia ini. Untuk harga tiket sendiri dikenakan tarif Rp25.000 per orang. Kembali ke Gede dan Zila. Baik, terima kasih Anissa. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana di Taman Marga Satwa Ragunan dengan Nisa Sahib. Nisa Sahib, bagaimana kondisi di sana?
Baik, Gede, Zila, dan juga pemirsa, hari kenaikan Isa Al-Masih menjadi momentum bagi masyarakat untuk pergi berlibur, salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, yang dimana ini adalah hari pertama dari rangkaian libur panjang hingga akhir pekan ke depan. Pantauan kami sejak pagi tadi juga di gerbang masuk pintu Ragunan ini sudah dipadati atau antrian masyarakat, kendaraan masyarakat mulai berdatangan. Adapun pengunjung Ragunan ini memang didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak kecil dan juga rombongan anak-anak sekolah dasar yang memang sedang study tour di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Pengunjung juga berdatangan dari wilayah Jabodetabek, tetapi tetap mayoritas adalah warga Jakarta. Beberapa spot favorit pengunjung adalah kandang gajah, kandang jerapah, ada kolam ikan pelikan, dan juga pusat primata. Selain melihat beragam satwa, juga masyarakat banyak yang memilih tempat teduh dan juga menggelar tikar untuk makan dan juga beristirahat. Dan berdasarkan dari data pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, per hari ini sampai jam 8 pagi tadi sudah ada sekitar 1.204 orang yang membeli tiket secara offline dan juga 1.204 orang yang membeli tiket secara online. Dan diperkirakan sampai saat ini sudah naik secara signifikan. Dan mengenai jam operasionalnya sendiri, Taman Marga Satwa Ragunan akan buka hingga pukul 5 sore nanti. Masyarakat yang berkunjung ke sini juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan untuk tidak dikenakan denda Rp500.000. Zila, Gede, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nisa Sahib atas laporan Anda langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, dan juga tadi sebelumnya ada Jen Cahyani di Ancol, lalu juga ada Anissa Septiarani di Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah hari ini memberangkatkan 437 petugas haji ke Arab Saudi. Keberangkatan petugas gelombang pertama ini dilakukan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Apel pagi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi di embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, menandai dimulainya tugas pelayanan jemaah haji Indonesia. Dengan slogan Haji Ramah Lansia, nantinya petugas haji akan memberikan 13 jenis layanan kepada jemaah, mulai dari petugas pendamping lansia dan disabilitas hingga perlindungan jemaah haji. Secara umum gini ya, kita kan yang secara ini kan seperti layanan konsumsi, akomodasi, catering, layanan armusna, kemudian layanan lansia, transportasi, layanan ibadah haji, kemudian pendataan, kemudian juga dari sisi informasi kedatangan, itu semuanya kita menjadi bagian dari layanan ya. Jadi semua bisnis proses yang harusnya dilakukan oleh, kalau kita lihat kan bisnis proses jemaah haji itu kan tidak hanya di luar negeri, tapi juga dalam negeri, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi sampai di sana, itu semua sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Keberangkatan petugas haji Arab Saudi gelombang pertama ini berjumlah 437 orang yang terdiri dari petugas Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Petugas akan terbang ke Jeddah Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA980. Selanjutnya, 414 petugas haji gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 15 Mei mendatang. Petugas haji Arab Saudi akan bertugas sampai dengan tanggal 23 Juli 2024. Dari Jakarta, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagaimana persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Dan terhubung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Abdul Aziz Ahmad. Assalamualaikum Pak Aziz, selamat siang waktu Indonesia Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi di Riyadh. Iya, Pak Aziz, ini persiapan haji saat ini di sana sudah berapa persen ini Pak? Karena kawan-kawan dari Indonesia termasuk beberapa jurnalis juga sudah diberangkatkan begitu Pak untuk menjadi petugas haji Pak. Ya, kalau persentase persisnya mungkin nanti teman-teman yang teknis bisa memberikan penjelasan lebih rinci ya, tetapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab langsung itu sudah siap ya segalanya untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ya. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa tadi
ada pemberangkatan sekitar 400-an petugas ya. Di sini juga sudah direkrut petugas-petugas yang akan terjun di selama haji ya, selama musim haji, dan akan diberikan pembekalan itu besok tanggal hari ini sampai besok ya, insya Allah. Ya, Pak Aziz, ini tahun 2024 ini apakah ada antisipasi tertentu gitu Pak dibandingkan dengan musim haji 2023 lalu, Pak? Iya betul. Tahun ini kan kita mendapatkan rekor kuota haji kita itu ya mencapai 241.000 orang. Ini rekor terbanyak dalam sejarah ya. Jadi tetapi masalahnya kemudian jumlah petugasnya itu masih tetap 4.200 seperti tahun lalu ya. Jadi ini ada sedikit problem gitu kita menghadapi jumlah jamaah yang lebih banyak ya, sedangkan petugasnya masih tetap. Oleh karena itu antisipasi kami, salah satu hal yang kami tekankan adalah para petugas ini memang harus multifungsi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Inspektur Kementerian Agama, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, itu ada layanan lansia, ada segala macam itu pasti akan harus dilakukan oleh teman-teman yang sekarang disiapkan menjadi petugas ya. Ini salah satu langkah yang harus kami antisipasi ya. Pak Aziz, kalau saya tidak salah ingat Pak, tahun lalu itu ada beberapa permasalahan termasuk unit bus begitu Pak yang kurang sigap atau kurang banyak begitu sehingga menyebabkan ada beberapa jamaah haji yang akhirnya harus menunggu cukup lama untuk kembali ke tenda-tenda mereka. Apakah ini sudah diantisipasi Pak, dan lalu bagaimana melakukan upaya antisipasi supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi di tahun 2024 ini Pak? Iya betul, itu salah satu topik isu yang dibahas oleh kedua belah pihak ya, oleh Kementerian Haji dan Kementerian Agama. Memang ini sebetulnya isu klasik ya, tetapi setiap tahun akan terus dihadapi karena problematika di lapangan itu memang dinamis ya, dinamis karena bukan hanya melibatkan jemaah haji Indonesia, tapi jemaah haji dari seluruh negara. Jadi problemnya itu ya ketika kita misalnya tertib pun ya, kalau orang lainnya nggak tertib, kita ikut getahnya tidak tertib gitu. Ini yang harus diantisipasi betul, dan saya kira teman-teman dari Kementerian Agama sudah belajar juga ya bagaimana mengatasi masalah sebagaimana yang terjadi tahun lalu. Ya, Pak Aziz, ini terakhir Pak, antisipasi apa atau saran Anda untuk jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, Pak? Baik, tahun ini termasuk tahun panas ya. Jadi kami berharap nanti diantisipasi saja kepanasan itu, apalagi ditambah dengan jumlah orang yang juga banyak ya. Para jamaah mungkin ada baiknya juga dibekali kipas begitu ya, air kecil ya yang dibawa disemprot sprayer ya gitu. Ya, supaya tidak kepanasan, terutama ketika di Arafah dan Mina dan Muzdalifah ya. Itu kan cukup panjang juga begitu. Kalau selama di Masjidil Haram mungkin ketika tawaf saja ya, tawaf yang paling penting untuk diantisipasi. Jadi di tempat-tempat itulah jamaah harus siap dengan air ya. Mungkin tidak usah banyak, airnya bawa botol kecil, tapi itu selalu siap gitu. Anytime diperlukan, karena selain untuk visi keluar, juga kan kita perlu minum ya. Jadi lebih banyak minum, saya kira lebih baik, walaupun harus diantisipasi ya, toiletnya harus antri ya. Gitu. Nah ini hal-hal seperti ini memang selalu akan biasanya sudah di feeding, diingatkan kepada jamaah sejak dari Indonesia ya. Tapi kan kadang-kadang kita lupa juga gitu. Apalagi ini untuk pertama kali ke luar negeri misalnya ya ada sedikit nervous begitu. Nggak apa-apa, kan nanti banyak teman-temannya. Yang penting itu ketua regu, ketua rombongan itu mengingatkan bahwa
sekarang sudah mulai masuk musim panas. Panasnya kan antara 45 begitu, 42, 45 sampai mungkin nanti ke depan bisa sampai 46 gitu, 47. Ya. Baik, ini juga untuk tetap menghidrasi mereka gitu ya di tengah cuaca panas. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz, Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memasuki liburan panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai didatangi wisatawan. Salah satu tempat atau destinasi favorit masyarakat untuk berlibur adalah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju ke arah puncak terpantau padat. Kendaraan roda 4 dari arah Jakarta yang didominasi dengan plat B terlihat mulai mengarah ke puncak. Sementara itu, untuk sistem rekayasa arus lalu lintas pada pagi ini belum diterapkan. Namun demikian, sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way nantinya akan diberlakukan apabila volume kendaraan yang melintas semakin padat. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kita akan bergabung dengan rekan kami Faisal Rinaldi di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan ada juga rekan Syahreza Zanski di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kami ke Faisal Rinaldi terlebih dahulu. Selamat siang, Faisal. Bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok? Ya, selamat siang Gede, Zila, dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, kami memantau di sini memang untuk volume kendaraan yang melintas semakin siang semakin padat. Dari pantauan kami di sini untuk kendaraan dari arah exit tol Ciawi atau dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa terpantau padat merayap. Dan memang jika kita bandingkan dengan pagi tadi, memang pada pagi tadi pun juga sama. Namun untuk siang ini terpantau memang makin ramai, semakin hari atau semakin siang ini semakin ramai kendaraan wisatawan yang melintas ke arah puncak. Dan untuk saat ini sistem rekayasa arus lalu lintasnya memang sudah tidak diberlakukan lagi, mengingat saat ini untuk kepadatan ini sudah cukup terurai. Nah, tadi juga memang sempat diberlakukannya sistem rekayasa satu arah atau one way yang sempat diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor sekitar pukul 8 pagi tadi. Namun untuk saat ini atau sekiranya tadi pukul 11 untuk sistem satu arah atau sistem one way-nya sudah tidak diberlakukan lagi. Dan nantinya memang jika terjadi kepadatan kembali, nanti Satlantas dari Polres Bogor akan memperlakukan sistem one way lagi. Sementara itu Gede, Zila, dan juga pemirsa, juga tadi sekiranya pukul 6 pagi tadi hingga pukul 8 pagi tadi juga sempat diberlakukannya sistem rekayasa ganjil genap, di mana untuk kendaraan ganjil saja yang memang boleh melintas menuju ke arah puncak. Namun sebaliknya untuk kendaraan dengan plat genap tadi diarahkan untuk memutar balik. Nah, untuk itu Zila, Gede, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang di masa libur long weekend ini atau libur panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata mulai dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satu tempat wisata yang masih menjadi favorit adalah tempat kami saat ini, yakni di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana di kawasan puncak ini ada berbagai macam wisata yang menarik yang memang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Nah, kemudian juga Satlantas Polres Bogor juga mengingatkan atau menghimbau kepada masyarakat yang hendak berlibur terlebih lagi ke kawasan puncak ini, yang pertama untuk memastikan saldo e-tol Anda cukup agar tidak terjadi ketersandatan di pintu exit tol Ciawi. Nah, untuk itu juga polisi setempat juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu kendaraan Anda atau kondisi kendaraan Anda, dikarenakan untuk sepanjang jalur puncak ini menanjak, cek terlebih dahulu kendaraan Anda kuat atau tidak sebelum berangkat menuju ke tempat atau destinasi wisata di kawasan puncak ini. Nah, kemudian juga Gede, Zila, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang nanti jika ada kepadatan lagi, pihak dari kepolisian akan memperlakukan one way lagi. Demikian, kembali ke studio. Faisal, kita berbagi waktu dengan rekan kita, ada Syahreza Zanski di Stasiun Pasar Senen. Syahreza, bagaimana situasi di Pasar Senen? Apakah ada kenaikan jumlah penumpang? Baik, Gede dan juga Zila, situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau 1 jam yang lalu sempat dipadati oleh sejumlah penumpang, bahkan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, bahwasanya 1 jam yang lalu ini di area menunggu saja sudah begitu padat oleh mereka yang ingin melakukan keberangkatan ataupun yang baru saja datang di Stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan saat ini. Sementara untuk di sisi area parkir, bahkan
1 jam yang lalu itu tidak menyisakan satupun tempat untuk parkir bagi kendaraan pribadi ataupun kendaraan yang komersil begitu, dan ini menyebabkan beberapa titik penjemputan ataupun drop off membuat beberapa kendaraan mengular hingga luar stasiun Pasar Senen. Dan jika berbicara mengenai data, pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta hari ini memberangkatkan sekitar 33.000 orang, termasuk 17.000 orang yang diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen. Dan jika dilihat lebih dalam bahwa rute favorit atau destinasi yang mayoritas dilakukan oleh para keberangkatan ini menuju ke kota-kota seperti Jawa Tengah maupun Jawa Timur seperti Kota Malang, Surabaya, dan juga Solo, di mana total dari periode 8 Mei hingga 12 Mei nanti sudah ada sekitar 115.000 tiket yang terjual, dan angkanya tentatif mengingat akan ada penjualan tiket ataupun keberlangsungnya liburan selama periode liburan kenaikan Isa Al-Masih. Dan berbicara mengenai untuk antisipasi lonjakan volume keberangkatan, di sini PT KAI Daob 1 Jakarta menambah kereta api tambahan, yakni kereta api Argo Cirebon relasi Gambir Cirebon untuk pulang pergi, dan kereta api Argo Parayangan relasi Gambir Bandung pulang pergi. Sementara itu, Gede dan Zila. Ya, baik, terima kasih Syahreza Zanki melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, dan juga ada rekan kami Faisal Rinaldi dari Gadok, Jawa Barat. Berikutnya, pemirsa, Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia melakukan kunjungan dan diskusi bersama MNC Group pada Rabu siang. Dalam pertemuan ini, Duta Besar Jepang untuk Indonesia menghadiri langsung diskusi yang bertujuan mempererat relasi Jepang dengan media Indonesia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, melakukan kunjungan dan diskusi bersama MNC Group. Dalam kunjungan ini, MNC Group sebagai media grup integrasi terbesar di Asia Tenggara berkesempatan untuk memperkenalkan berbagai kanal pemberitaannya dan berdiskusi terkait relasi diplomatik Indonesia dan Jepang. Selama masa jabatan Duta Besar Masaki, salah satu fokus kerjasama Indonesia dan Jepang yang akan ditingkatkan adalah transisi menuju energi bersih dan rendah emisi. Companies and our agency, our government are very active now, continuously working with Indonesian government and companies to realize, implement a concrete project to allow Indonesia to be as soon as possible carbon zero. Japan also has the same problem, so we can work more on that. Dalam pertemuan ini, MNC Group juga mengeksplorasi kemungkinan mempererat relasi dan bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. MNC is one of the most powerful media here, not only covering the information but entertainment and so on. And our relation should be developed also in the developed areas of culture and entertainment. So I think we will continue to work with the MNC. Maybe very soon we can make a very concrete project with it. Kunjungan ini merupakan salah satu upaya untuk mempererat relasi antara Indonesia dan Jepang dan diharapkan terus terjaga. Dari Jakarta, Elsa Keishi, Bagus Prastia, Adi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PSSI menggelar acara nonton bareng pertandingan Indonesia versus Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024. Dan untuk mengetahui persiapannya, kita akan bergabung bersama rekan Hadisti Arifa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang, Hadisti. Sudah berapa persen persiapan jelang nonton bareng malam nanti? Ya, selamat siang Zila, Gede, dan juga pemirsa. Memang dalam bentuk dukungan kepada tim Garuda Muda Indonesia di babak playoff Olimpiade 2024 Indonesia versus Guinea pada malam hari nanti, PSSI bersama dengan Garuda Store ini menggelar acara nobar di Gelora Bung Karno. Nah, sejauh ini memang persiapan tengah dilakukan, di mana nanti untuk nobar ini akan berlangsung di area Ring Road, tepatnya di depan official Garuda Store dan Plaza Utara GBK Senayan. Nah, dari pantauan kami sudah dipasang sebanyak 6 layar yang nantinya ini akan menampilkan jalannya pertandingan Indonesia versus Guinea pada malam hari nanti. Kemudian juga sedang dipasang sound system beserta dengan lighting. Nah, untuk duel malam hari nanti memang ini menjadi penentu siapa yang layak untuk mengantongi tiket Olimpiade 2024. Di mana sebelumnya Indonesia ini gagal mendapatkan tiket untuk tampil di Olimpiade usai kalah melawan Uzbekistan pada babak semifinal dan juga perebutan juara ketiga melawan Irak.
sehingga di Liga malam hari ini melawan Guinea ini menjadi peluang ataupun kesempatan terakhir bagi tim Garuda Muda kita untuk dapat melenggang ke Olimpiade Paris 2024. Dan kalau Indonesia menang pada malam hari nanti, artinya tim Garuda Muda kita ini berhasil kembali mencetak sejarah usai absen selama 68 tahun lamanya di ajang Olimpiade sepak bola. Nah, ini dihimbau kepada masyarakat untuk beramai-ramai hadir di GBK untuk sama-sama memberikan dukungan kepada tim Garuda Muda Indonesia untuk nantinya menyaksikan jalannya pertandingan Indonesia versus Guinea. Zila, Gede. Ya, terima kasih Hadisti atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan kami akan terus memantau, menanti informasi terkini dari GBK ya, soal nonton bareng. Ya, bagi Anda sepak bola antusias maupun sepak bola musiman gitu ya, tentu saja momen ini menjadi saat yang paling tepat untuk mendukung kesebelasan U23 Indonesia melawan Guinea nanti malam.